George Bush ungkap alasan Amerika Serikat langgar janji ke Rusia soal NATO, akui konflik di Ukraina hasil konfrontasi Barat. Berbicara dengan prankster Rusia, Vovan dan Lexus yang menyamar sebagai Volodymyr Zelensky, George Bush belak-belakan soal alasan Amerika Serikat ingkar janji ke Rusia. Mantan Presiden Amerika Serikat itu pun memainkan peran penting dalam gelombang kedua ekspansi NATO ke arah timur dan krisis Euromaidan pertama di Ukraina pada tahun 2004. George Bush mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak menepati janjinya kepada Moskow tentang ekspansi NATO ke arah timur karena keadaan yang berubah. Selain itu, pemerintahannya mengaku selalu ingin melihat Ukraina bergabung dengan aliansi Barat. "Saya ingin Ukraina masuk ke NATO," kata George Bush. Pria yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan tahun 2001 sampai 2009 itu pun menyinggung perubahan Vladimir Putin yang dramatis. "Saya berpikir untuk sementara waktu bahwa Rusia akan lebih kooperatif. Dan kemudian Vladimir Putin berubah secara dramatis," tutur George Bush. "Saya merasa bahwa Ukraina perlu berada di unit Eropa dan di NATO," ucapnya menambahkan. George Bush kemudian diminta untuk mengatasi argumen Rusia yang sering diulang-ulang bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bawah George H.W. Bush telah berjanji kepada pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev untuk tidak memperluas blok ke arah timur pada tahun 1990. Bush Junior pun menyarankan bahwa janji-janji seperti itu tidak relevan karena sudah lama dibuat. Dengar, waktu berubah. Baker adalah sekretaris negara dengan ayah saya yang bertahun-tahun yang lalu, jadi Amerika Serikat harus fleksibel menyesuaikan dengan waktu. Dan itulah mengapa Anda mencoba menunjukkan dukungan kami untuk negara Anda sekarang, ujarnya menambahkan. Ditanya apakah dia setuju dengan sentimen bahwa konflik di Ukraina benar-benar konfrontasi antara Barat dan Rusia, George Bush tanpa ragu membenarkan. "Ya," ucapnya singkat. George Bush kemudian dihadapkan dengan argumen bahwa pengakuan Amerika Serikat atas Kosovo pada tahun 2000-an dengan alasan haknya untuk menentukan nasib sendiri dari Serbia membuka jalan bagi pengakuan Rusia atas Republik Donbas. Dia tampak bingung sebentar sebelum memastikan bahwa jika Anda menang atau ketika Anda menang, banyak dari masalah lain ini bisa keluar dari meja. Misi Anda adalah menghancurkan sebanyak mungkin pasukan Rusia, dan pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus menerima bantuan yang Anda butuhkan? "Saya tentu berharap begitu," kata George Bush. Dia menambahkan bahwa sangat penting bagi Amerika Serikat untuk terus memimpin dalam membantu Ukraina dalam mencapai tujuannya. George Bush juga diingatkan pada pidato Menteri Luar Negeri Colin Powell yang terkenal pada tahun 2003 sebelum PBB membenarkan invasi Amerika Serikat ke Irak yang menampilkan botol antraks palsu untuk memamerkan senjata pemusnah massal Saddam Hussein dan membuat kasus perang. "Aku tidak tahu. Maksudku, Anda tahu Anda hidup di masa lalu terlalu banyak presiden," ujar George Bush tanpa gelisah. Jenderal Bintang 4 Amerika Serikat ikut menyerah setelah Rusia kuasai Mariupol pakai seragam tentara Ukraina. Tangkapan layar ini diperoleh dari video selebaran yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 17 Mei 2022 menunjukkan anggota layanan Ukraina saat mereka digeledah oleh personel militer pro-Rusia telah meninggalkan pabrik baja Azovstal yang terkepung di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Seluruh area pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dibebaskan pasukan Rusia per Jumat 20 Mei atau Sabtu 21 Mei 2022, WIB. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan itu dan menyatakan sekurangnya 2.400 tentara dan militan meletakkan senjata dan menyerahkan diri tanpa syarat.